Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Saudaraku, mari kita mulai punya kepedulian terhadap media, dan media ini perlu kita dukung dengan berbagai macam pendanaan yang bersifat donasi, wakaf, dan penting untuk kita gelombangkan, yaitu wakaf media, yang semoga dengan itu maka semakin banyak kebaikan dan kebenaran yang sampai ke berbagai penjuru dunia, dan itu menjadi aliran kebaikan dan pahala untuk kita semua. Mari kita berwakaf untuk media, wakaf media di era informasi, yang itu merupakan senjata yang sangat besar untuk sebuah jihad fisabilillah. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan episode kali ini kita lanjutkan pembahasan kita yang kemarin, masih bersama guru kita Ustadz Herfi Gulom Faizi. Assalamualaikum Ustadz Herfi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Kemarin kita membahas tentang Ibunda Aisyah, yang kita tahu juga bahwa Ibunda Aisyah ini adalah salah satu istri yang istimewa di hati Nabi kita, karena beliau juga adalah salah satu putri dari sahabat mulia, sahabat dekatnya Rasul, yaitu Abu Bakar radhiyallahu an. Dan para penonton, kita mungkin akan banyak di awal-awal episode ini, kita akan berlama-lama dengan beberapa tema istri-istri Nabi ya. Karena bagaimanapun juga kalau kita membicarakan tentang rumah tangga, tentu tidak terlepas dari peran suami dan istri. Dan apa yang menjadi akhlak, apa yang menjadi keputusan, apa yang menjadi perilaku Rasul sebagai seorang suami, tentu akan tercermin juga pada perilaku istrinya. Tentu kita pahami bahwa suami istri itu saling mengisi, saling membangun, dan seterusnya. Maka kita juga belajar bersama-sama dalam rangka memahami tentang Nabi sebagai seorang suami. Dalam rumah tangganya juga kita mempelajari istri-istri Nabi. Mungkin bisa dilanjut, keistimewaan Bunda Aisyah nih dari episode sebelumnya. Apalagi yang bisa kita pelajari dari beliau? Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha itu juga salah satu istri Nabi yang Rasulullah SAW ketika hendak menikahinya, maka Nabi mendapatkan isyarat dari Allah Subhanahu wa taala melalui mimpi. 3 kali Nabi bermimpi Jibril itu membawa seorang wanita menggunakan gaun sutra berwarna putih. Ya, begitu Nabi buka, ternyata wajahnya adalah wajah Aisyah radhiyallahu anha. Dan itu 3 kali. Kemudian Jibril 3 kali juga mengatakan, ini istrimu, ini istrimu, ini istrimu. Begitu itu. Dan itu tentunya juga keistimewaan tersendiri. Dan tidak hanya itu, Aisyah radhiyallahu anha yang sangat terkenal dengan kecerdasannya itu juga merupakan istri Nabi yang namanya disucikan, dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari atas arsy sana. Dalam peristiwa hadithul ifki nanti. Di periode Madinah, nanti Aisyah radhiyallahu anha dituduh berzina dengan Safwan bin Mu'attal. Ya. Kemudian orang-orang munafik memainkan isu itu dibantu oleh media-media Yahudi, sehingga Nabi gerah mendengar pemberitaan-pemberitaan yang liar tentang keluarganya. Itu nggak sopan banget tuh. Ya, ngorek-ngorek dalamnya keluarga Nabi, bahkan menjatuhkan marwah istrinya, dan begitu. Tapi Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat yang mensucikan nama Aisyah. Dan ayat yang Allah pilih, Allah letakkan di surat yang terpilih. Dan surat itu surat An-Nur, yang artinya adalah cahaya. Gitu. Jadi istimewa banget lah Aisyah radhiyallahu anha itu. Nanti akan banyak ya, banyak kita
ambil inspirasi lewat interaksi Nabi dengan Aisyah radhiyallahu anha, karena memang dari sekian banyak istri Nabi yang paling banyak meriwayatkan, ya paling banyak meriwayatkan tentang Nabi itu adalah Aisyah radhiyallahu anha. Terbukti tadi ada 2000 lebih riwayat dari Aisyah radhiyallahu anha, maka beliau tercatat satu dari 8 sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis kan gitu. Jadi masya Allah. Tapi menarik juga nih sebagai istri yang paling dicintai oleh Rasulullah gitu ya. Itu juga ternyata Bunda Aisyah tuh ini katanya orang yang paling pencemburu di antara istri yang lain. Itu betul gitu Zat? Iya. Cemburu semua istri-istri Nabi juga cemburu. Ummu Salamah ketika mau dinikahi oleh Nabi juga cerita kepada Nabi, ya aku itu pertama janda, yang kedua punya anak masih kecil, yang ketiga aku itu pencemburu. Sedangkan engkau memiliki istri-istri yang lain selain aku. Kan gitu. Jadi sebenarnya yang pencemburu tidak hanya Aisyah radhiyallahu anha. Makanya bisa kita bayangkan tentang qawamahnya Nabi. Ya, bisa berdialog, berdiskusi gitu ya dengan istri-istrinya yang semuanya juga memiliki rasa cemburu itu. Gitu. Dan cemburu kalau konteksnya benar maka kan itu ibadah yang disukai oleh Allah. Karena cemburu itu kata Nabi, ada cemburu yang dicintai oleh Allah. Kalau cemburu dicintai oleh Allah itu kan berarti ketika Anda cemburu, Allah tuh cinta sama kamu. Kan begitu? Betul. Jadi itu bukan aib. Cemburu itu bukti cinta. Ya, cemburu itu bukti cinta. Benar. Benar. Nyatanya ya nanti Ummu Salamah juga cemburu, kan gitu ya. Nanti Hafsah juga punya kecemburuan. Nanti Sofiyah juga cemburu terhadap Nabi, kan gitu ya. Dan cemburu itu juga bukan hanya dialami oleh keluarga yang seperti Nabi yang berpoligami ya. Bahkan istri satu pun juga bisa cemburu kan. Ya kan, artinya memang itu sesuatu yang lumrah yang kita juga tidak perlu menghadapinya secara berlebihan gitu. Nah, nanti akan kita pelajari itu bagaimana kita berinteraksi dengan pasangan kita ketika pasangan kita cemburu. Baik. Kan begitu. Jadi ini Zat, bicara tentang Aisyah, kita balik lagi ke cemburu Zat. Jadi kayaknya nempel banget ya kesan itu ya. Itu gimana Zat? Kira-kira ada lagi nggak yang bisa antum kita ambil pelajaran lah dari beliau ini? Iya. Baik, ada hal yang mesti dilihat dengan utuh kalau kita melihat sisi kecemburuannya Aisyah sebenarnya Zat. Karena memang begitu Nabi berbicara tentang Khadijah, Aisyah cemburu, gitu ya. Begitu Nabi mau menikah dengan Zainab binti Jahash, maka Aisyah cemburu. Begitu Nabi mau menikah dengan Sofiyah binti Huyai bin Akhtab, maka Aisyah cemburu. Kemudian Nabi mau menikah dengan Juwairiyah, ya, itu juga Aisyah cemburu. Jadi memang beliau radhiyallahu anha memang banyak meriwayatkan itu, dan bagi saya itu sebuah keberanian karena riwayat itu dari beliau sendiri meriwayatkan bahwa beliau itu cemburu. Luar biasa. Fair ya? Kan? Fair. Masya Allah. Gitu loh. Iya, kalau itu diceritakan oleh istri Nabi yang lain. Ini oleh beliau sendiri. Ini beliau sendiri yang meriwayatkan. Dan untuk perempuan tuh gak gampang Zat. Nah, bisa fair di tengah kecemburuan itu untuk mengatakan saya cemburu, saya gitu ya. Itu riwayat dari Aisyah sendiri loh. Kan gitu. Jadi ini yang mesti difahami. Dan yang kedua begini. Ketika istri-istri Nabi yang lain tidak diriwayatkan bahwa mereka cemburu gitu ya, bukan berarti mereka tidak punya cemburu itu. Kan itu ya. Cuma karena mereka tidak menyampaikan itu, tidak meriwayatkan itu. Ya, dan bisa jadi obatnya adalah bahwa mereka sudah merasa istimewa di mata Nabi masing-masing itu. Karena kelebihan Nabi itu sebagaimana disampaikan sahabat, semua orang yang ketemu Nabi itu merasa dirinya paling istimewa di mata Nabi, itu semua sahabat. Gitu, apalagi istri-istrinya.
Jadi begitu Nabi interaksi dengan Sofiyah, maka pada saat itu Sofiyah adalah yang paling istimewa di mata Nabi. Kan, kalau gitu kan udah cukup. Yang penting kan aku sama suamiku, aku sama Nabi. Ya, gitu loh. Begitu interaksi dengan Ummu Salamah, maka Ummu Salamah adalah orang yang paling istimewa di mata Nabi. Begitu itu, Ustaz. Masing-masing mempunyai momen istimewa bersama Nabi gitu. Bersama Rasulullah. Di setiap kebersamaan dengan Nabi, mereka merasa paling istimewa. Dan itu karena sikap Nabi kepada semuanya. Itulah letak keadilan beliau terhadap istri-istrinya ya. Iya. Dan yang menarik begini, Ustaz Arif. Yang menarik begitu dari sekian banyak istri Nabi itu yang menyampaikan kecemburuan kan Aisyah radhiyallahu anha. Ya. Tapi ada satu hal yang sangat menarik, bahwa ketika Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha mendapatkan fitnah hadithul ifki, dituduh berzina dengan Sofwan bin Mu'attal, tuh nggak ada riwayat komentar istri-istri Nabi yang lain yang menjatuhkan Aisyah. Itu keren Zat. Iya tak? Keren. Mestinya kan itu momentum kalau ada komunikasi yang nggak sehat sesama mereka. Iya. Kan gitu. Tapi ternyata itu nggak dijadikan sebagai isu untuk menjauhkan Aisyah dari Nabi. Padahal itu sedemikian berat ya. Iya. Peristiwa hadisul ifki itu, wah, luar biasa. Itu kalau mereka punya masalah dengan Aisyah, punya masalah komunikasi dengan Aisyah, kan gitu ya, atau punya masalah pribadi dengan Aisyah, itu momentumnya kan sebenarnya. Ya. Kan gitu. Tambah ngompor-ngomporin. Ngomporin, betul. Kalau tuh ada sahabat kan itu bukan dari istri-istri Nabi langsung, yang memang punya irisan kepentingan dengan Aisyah radhiyallahu anha. Begitu. Jadi ini bagi saya sebuah suasana yang ketika berbicara tentang cemburu itu jangan kemudian dibayangkan hari-hari yang ada di rumah tangga Nabi itu kemerungsung gitu loh. Selalu dipenuhi dengan kecemburuan. Gitu loh. Di sini ngomongin sana, di sana ngomongin sini. Enggak. Sehat kok. Iya. Istri Nabi nggak kayak ibu-ibu komplek ya. Jeng-jeng masa sih itu begitu lah gitu. Iya. Iya. Jadi itu aja bagi saya gitu loh. Bagi saya sudah sebuah gambaran tersendiri bahwa cemburunya itu cemburu yang sehat. Wong nyatanya yang satu jatuh pun yang lain tidak, ya makin menyungkurkan yang jatuh itu. Gitu. Dan yang menarik lagi, Ustaz Arif, itu istri-istri Nabi itu pernah bertanya kepada Nabi ya. Jadi mereka itu ngumpul. Mereka kumpul semua istri Nabi. Oke. Kemudian setelah semuanya kumpul itu semuanya nanya, wahai Rasulullah, siapakah di antara kami yang pertama kali akan menyusulmu meninggal dunia? Saya ingin menggambarkan suasana ngumpulnya, Pak Arif. Oke. Ya, bukan pertanyaannya, bukan. Iya. Tapi bayangkan Nabi duduk, mereka semuanya ngumpul. Akur. Dan yang dibahas siapa yang paling pertama kali nyusul meninggal. Ini kan bab semuanya itu sudah ibaratnya sudah cinta mati lah dengan Rasulullah itu. Ya, sudah semua punya kualitas cinta yang luar biasa, yang relalah berkorban. Ya, nggak mau lama-lama terpisah dari suaminya. Iya. Jadi siapa di antara kami yang paling cepat gitu loh. Artinya semuanya pengen cepat menyusul Nabi. Tapi kan nggak mungkin semuanya bareng-bareng. Ya. Tapi yang lebih penting adalah momentum suasana dalam dialog waktu itu. Nabi duduk semua. Dan bisa jadi suasana seperti itu tidak hanya satu momentum itu. Tidak hanya satu momentum lain. Iya. Kan gitu. Nabi apa jawabannya? Atwalu kunayadan ya. Yang paling panjang tangannya di antara kalian. Lah mereka pulang. Ini panjang tangan apa nih Sat maksudnya Sat? Nah itu mereka pulang ngambil bilah, ya, ngambil kayu, kemudian masing-masing diukur. Dan ternyata yang paling panjang adalah Saudah binti Zam'ah. Paling panjang karena paling tinggi Saudah itu. Fisiknya. Secara fisik. Makanya tangannya paling panjang. Tapi begitu Rasulullah meninggal dunia, mereka masih suka tuh kalau lagi ngumpul-ngumpul, yuk diukur lagi siapa yang paling panjang. Iya. Dan Saudah yang paling panjang.
Tapi ternyata yang meninggal lebih dulu adalah Zainab binti Jahash. Ya. Nah, dan Zainab itu kata Aisyah pendek. Tangannya. Fisiknya tidak tinggi. Oke. Itu kan konsekuensi berarti kan. Tangannya juga tidak panjang, paling pendek. Jadi makna panjang itu bukan harfiah ya? Iya. Dalam kondisi seperti itu, bayangkan. Kalau Zainab bintu Jahash jelas Aisyah cemburu. Tapi itu tidak menghalangi lisan Aisyah untuk memuji Zainab. Karena dia memang yang paling getol bersedekah di antara kita. Semua istri Nabi senang sedekah. Masya Allah. Semua istri Nabi senang sedekah, tapi yang paling senang sedekah. Kenapa? Karena bukan hanya mendapatkan bukan hanya dapat nafkah, kemudian nafkahnya disedekahkan, tapi bahkan bekerja yang hasilnya semuanya disedekahkan, itu adalah Zainab bintu Jahash. Dan itu dipuji Aisyah karena dia sona'ah. Sona'ah itu senang membuat kerajinan tangan. Handcraft itu juga suka. Maka senang buat kerajinan tangan dengan kulit. Ya, kulit disamak kemudian dijadikan dompet, jadikan tas, jadikan kirbah, jadikan apa. Kerajinan tangan pakai kulit lah. Itu dengan tangan beliau sendiri? Dengan tangan beliau sendiri. Masya Allah. Dan tidak hanya itu, beliau juga suka meronce. Ya, buat gelang, buat kalung. Ya, menggunakan hiasan-hiasan yang dironce. Kan gitu, dirangkai. Gitu tuh. Kemudian dijual dan hasilnya disedekahkan. Gitu tuh. Jadi ini nuansa yang perlu dibaca dengan utuh. Jadi begitu bahas tentang cemburunya Aisyah itu jangan kemudian dibayangkan begitu ketemu dengan istri Nabi yang lain gitu, nggak bisa menjaga nggak bisa menjaga adab itu, nggak. Begitu ketemu sesama mereka memuji satu sama lain. Lisan mereka tidak bakhil untuk memuji saudaranya. Ya, lalu kalau kepada suaminya ya wajar dong suaminya. Kan gitu loh. Jadi ini mengapa gitu ya? Ini mengapa di awal pembahasan ini kita perlu membahas dulu tuh istri-istri Nabi, supaya utuh gitu loh pembahasannya. Jadi kalau demikian luar biasanya akhlak para istri Nabi pun kita jadi bisa tahu betapa luar biasa akhlak Nabi gitu ya. Betul. Karena sumber akhlaknya justru dari Nabi yang beliau lihat ya. Iya. Gitu. Wah, Masya Allah ya. Ini pelajaran ya. Kita nggak tahu nih di antara kita yang pasangan suami istri. Kalau suaminya meninggal, istrinya mikir, kapan saya nyusul suami saya? Atau kalau perlu, saya kawin lagi aja gitu ya. Karena cangking cintanya sama suaminya itu pengennya nyusul gitu ya. Atau sebaliknya. Ya, mudah-mudahan ini jadi pelajaran bagi kita, Zat. Apalagi, Zat, kira-kira yang mau diangkat dari Aisyah radhiyallahu anha dipuji Nabi seperti bubur daging di atas semua makanan. Bubur daging. Ini konteksnya gimana, Zat? Coba. Iya, jadi ketika itu Rasulullah SAW memuji wanita-wanita hebat, ya. Nabi memuji Asyah binti Muzahim, istrinya Fir'aun. Nabi memuji Maryam binti Imran, ibunya Nabi Isa alaihissalam. Kemudian di situ ada Aisyah radhiyallahu anha, dan Nabi pun memuji Aisyah, wa inna fadla Aisyah. Dan keistimewaan Aisyah dibanding wanita-wanita yang lain itu seperti bubur daging di atas semua makanan, kan gitu ya. Dan para ahli ilmu menganalisa apa sih istimewa bubur daging di atas semua makanan. Nah, ini pun kita juga harus melihat dari sudut pandang kondisi sosial pada masyarakat pada waktu itu. Karena ini orang makan bubur daging bisa di pinggir jalan, gitu ya. Bubur apa itu, Pak? Ya, bubur daging ya. Iya, bubur ayam. Bubur ayam itu kan. Ada ayamnya disuwir. Iya, ayamnya disuwir. Ya, itu kalau kita melihatnya pakai kacamata hari ini ya rasanya biasa saja. Iya. Ya, ada yang lebih enak, ada yang lebih ada yang lebih mahal ya. Ada yang lebih mahal ini tuh. Nah, ini harus kita lihat dulu tuh ya, makanan-makanan yang memang hari itu ya, hari itu biasa dikonsumsi oleh Nabi. Wong Nabi itu pernah melewati 2 bulan itu hanya makan aswadan. Aswadan itu air putih sama kurma. Kurmanya pun dakel. Dakel itu
dakel itu kurma jenis paling buruk gitu. Jadi biasanya kalau ada pedagang, kemudian ada kurma yang sudah kering-kering dibuang, lah itu namanya dakel tuh. Lah itu yang reject lah ya kalau bahasa kita ya. Bukan hanya reject, dibuang itu. Ya, biasanya nanti biasanya itu nanti akan direbus, kemudian dikasihkan ke kuda, dikasihkan ke onta, begitu itu. Masya Allah. Jadi kondisinya seperti itu. Nanti lebih enak lagi qadid. Qadid itu daging kemudian ditumbuk-tumbuk lalu dijemur. Ya, kalau kita nyebutnya dendeng. Yeah. Jadi karena belum ada kulkas pada waktu itu, maka pengawetan daging dengan dijemur. Dendeng ya. Nah, sarid itu ada gandumnya. Wakil dari gandum itu ya pada waktu itu adalah ratunya nabati, tumbuh-tumbuhan. Yeah. Daging itu ya hewani. Ya kumpul jadi satu. Gitu ya, jadi punya keistimewaan spiritual, gitulah, juga punya keistimewaan fisik. Itu Aisyah radhiyallahu anha. Masya Allah. Jadi banyak sekali ya yang bisa kita pelajari dari Bunda Aisyah ini. Mudah-mudahan kita juga nanti bisa belajar lagi dari sosok istri-istri Nabi yang lain, dan tentu dari Bunda Aisyah ini kita akan tahu betapa tadi disampaikan oleh Ustaz Herfi ya, betapa banyak sekali periwayatan tentang keluarga Nabi justru dari Bunda Aisyah ini ya. Betul. Jadi kita tahu dalamnya rumah Nabi dari Bunda Aisyah, kita tahu bagaimana Nabi bersikap dalam rumah dari Bunda Aisyah. Karena rasanya para sahabat juga tidak mungkin bisa melihat apa isi dalam rumahnya Nabi, karena memang itu adalah privasi Nabi. Tetapi dengan disampaikan hadis-hadis tentang keluarga Nabi melalui Bunda Aisyah ini, kita berterima kasih kepada beliau atas dan ini memang ilmunya ini, ya. Ustaz Arif, ini memang tugas dan peran istri-istri Nabi menyampaikan wadkurna mayutla fi buyutikunna. Ceritakanlah semua yang dibacakan dari wahyu-wahyu yang ada di dalam rumah-rumah kalian. Bahkan termasuk hal-hal yang mungkin terasa tabu di masyarakat untuk diceritakan, tapi karena ini sebuah ilmu dan syariat, panduan syariat, itu harus disampaikan. Insya Allah. Baik, jazakallah Ustaz Herfi atas ilmunya di episode kali ini. Sama-sama. Kita akan bertemu lagi di episode berikutnya. Mudah-mudahan Allah berikan kita kesempatan menimba ilmu terus bersama guru kita Ustaz Herfi Gulam Faizi. Kita tutup dengan sama-sama membaca doa kafatul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.